Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafia. Karena ada request terkait ini ya, membuat sistem pakar. Nah, di penelitian saya itu sudah pernah ada terkait sistem pakar. Saya cekkan di Google Scholar. Jadi bidang keilmuan yang saya tekuni yaitu kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, dan data mining. Untuk bisa memahami konsep setiap metode yang ada di kecerdasan buatan atau algoritma, maka kita harus sering latihan. Jadi logiknya harus diasah terus, walaupun kita tidak bisa matematikanya, tapi logiknya dipahami. Terus tadi requestnya terkait sistem pakar ya. Jadi kalau cek di Scholar itu sudah ada, misalkan ceknya adalah nama saya Nurnavia. Nah, terus tapi penelitian tersebut itu sudah tahun lama karena memang waktu saya masih kuliah S2 itu 2012. Nah, akhirnya tidak tampil semua. Nah, contoh misal kayak ini, sistem penentuan keluhan ibu hamil itu saya sistem pakar juga ya, tapi menggunakan metode algoritma genetika. Terus ini juga ada sistem pakar udang Fanami, ini tahun 2016. Terus ada lagi belum masuk mungkin ya, kan waktu saya kuliah S2 penyakit nyamuk ya, kayaknya belum ada. Coba saya set dulu. Sistem pakar penyakit ya, penyebab gigitan nyamuk ya, enggak ada karena tahun 2012 dengan saya, waktu saya masih kuliah S2. Saya pakai acuan yang ini aja, udang Fanami. Kan yang udang Fanami masih 2016, masih belajar nulis, itu tahun 2015 2016 itu masih belajar nulis. Nah, ini terus di sini kita cek ya, loh di websitenya pun tidak terdetek karena mungkin sudah 2016, adanya yang di akademia. Kita tampilkan di sini ada penyakit apa saja, langkah-langkahnya membuat mulai dari awal bagaimana saya tunjukkan. Di sini ada gejala, ada penyakitnya ya, ada gejala, ada penyakitnya. Langkah pertama buat database. Saya buat database-nya, database saya di sini di pakai database-nya pakai MySQL, tapi saya menggunakan PHP-MyAdmin. Jadi servernya sudah saya nyalakan. Misal saya database-nya dicontoh, jadi saya nggak buat database baru, terus tinggal membuat tabelnya. Nah, tabelnya itu terdiri dari create tabel, nama tabelnya misalkan gejala ya, maaf, gejala. Nah, ada nomor itu urutannya integer, primer key, auto increment. Saya buat auto increment. Terus pertanyaannya nanti pertanyaan. Jadi pertanyaan itu nanti yang gejala yang ditampilkan di itu. Pertanyaannya karakter, panjangnya misalkan 100 atau 150. Maaf. Terus jawabannya, jadi kalau dia jawaban iya dan tidak, nah, kayak gitu kan, berarti jawab ya, karakter misalkan panjangnya cukup 5 ya, tidak iya ya, tidak iya. Terus saya buat n, jawab iya. Oh maaf, yang ini integer, jadi memang saya sudah lama nggak pakai ini karena perkembangannya sekarang sudah enggak metode forward chaining ya, perkembangannya metodenya itu sudah menggunakan algoritma machine learning. Jadi
sudah nggak pakai forward chaining, tapi kita memang tetap harus belajar dasarnya seperti apa sistem pakar ya. Di sini saya lanjut, jadi ini jawaban iya, integer, jawab tidak, jawab iya tidak, itu kan nanti untuk maaf, ini karin, nah salah nanti. Nah sudah, integer, ini juga integer, terus mulainya karakter, ya ini yang mulainya nanti karakter, saya pakai 1, jadi cukup Y dan N gitu, mulai ya, tidak, nah kayak gitu. Sama selesai, karakter juga 1. Logikanya kalau forward chaining, jadi kalau saya mengacu pada bukunya Bapak Abdul Qadir, itulah buku basis data sama kecerdasan buku pengolahan cita-cita. Kalau kecerdasan buatan saya bukunya Bapak Sutoyo ya, Bapak Sutoyo sama ada banyak sih, cuma saya nggak ingat semua pengarangnya. Yang sering saya pakai cuma memang ininya Bapak Sutoyo, sangat lengkap. Terus ini kenapa kok saya buat kayak gini tabelnya, karena di sini nanti ada pertanyaan, jadi ini pertanyaan itu gejala, terus nanti dari pertanyaan itu kalau berbasis rule ya, jadi kalau forward chaining ataupun backward chaining itu berbasis rule, jadi rule-nya kan N, lah itu berarti pertanyaan pertama nanti mengacu kemana, jika iya mengacu kemana, kayak gitu. Itu jadi rule-nya itu, karena ini tidak saya tuliskan secara detail ya. Oh maaf Vicky, ini ya nggak ada. Kalau materi saya di buku komputer cerdas, nah ini buku komputer cerdas itu saya sebutkan di akademia, saya upload, saya download, enggak di mana ya filenya, intinya rule-nya itu saya tuliskan di Word aja. Jadi rule itu seperti ini, if jika mata sama dengan merah and terus mata mengeluarkan kotoran and mata sering berair, then penyakit apa. Jadi masing-masing ini namanya eviden, ini namanya eviden, ini namanya eviden. Jadi eviden itu adalah variabelnya, atau istilahnya apa ya, kategorinya atau kriterianya. Jadi kriterianya kalau matanya merah, terus matanya mengeluarkan kotoran, dan mata sering berair, itu penyakit apa, kayak gitu. Jadi otomatis pertanyaan ini ditampilkan, jika dia nanti menjawab iya, apakah matanya merah, iya, berarti kan dilanjut dengan pertanyaan ini. Jika tidak, berarti dilanjut pertanyaan lainnya, misalkan ada rule lagi. Itu kenapa saya membuat kolom-kolomnya seperti ini. Jadi ini pertanyaan, jadi nanti kalau dia menjawab iya, berarti dia lanjut ke variabel lainnya atau kriteria lainnya yang ini, jika jawabannya iya. Jika tidak, berarti kan lanjut kemana. Terus mulai sama iya, jadi dia ditampilkan yang pertama kali yang mana. Pertama kali ditampilkan, misalkan saya punya 11 rule ya, saya punya 11 rule nih. Rule ini yang saya tampilkan pertama kali adalah rule yang nomor 1, misalkan yang ini. Otomatis dia kan belum selesai, maka nanti jawabannya tidak. Kan selesai itu kita tulis, jadi langkah pertama semua kriteria atau semua gejala atau semua apalagi istilahnya, kriteria, gejala, apalagi ya, ciri-ciri kondisinya itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya setelah selesai dibuat pertanyaan, nanti
kondisi mulai sama selesai itu untuk memudahkan kita membuat code-nya, membuat code seperti itu. Jadi langkah pertama buat database, terus tabel dan isikan. Nah, ini sudah membuat. Ini terus saya isikan, misal saya isinya biar enggak susah ya, biar enggak susah, saya isinya pakai ini aja. Nah, insert, gejala insert, bentar saya tampilkan di sini apa aja gejalanya. Ini misalkan terkait ini ya, udang, penyakit udang yang di artikel ini ya 2016, yaitu apa, udang faname. Terus ini sama mahasiswa bimbingan saya ya, jadi mahasiswa bimbingan saya, tapi tidak saya tuliskan di sini. Terus di sini misalkan insan berwarna hitam, nah, saya tulis nomor 1, apakah insan berwarna hitam. Jawabannya kalau iya, nanti ke pertanyaan 2. Jika tidak, misalkan ke pertanyaan 9. Terus jika mulai, ya ini saya berarti dia adalah pertanyaan yang akan muncul pertama kali. Apakah selesai? No, kayak gini. Terus go. Dah, ini nomor 1. Nanti kita lihat, nah kayak gini. Nah, ini untuk memudahkan nanti membuat code-nya sih, model. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus disesuaikan dengan penulisnya atau istilahnya apa ya, dari keilmuan bapak intinya bapak atau ibu pakarnya. Jadi bapak atau ibu pakarnya kan mempunyai gejala ini, gejala. Kalau gejala ini dia mengacu kemana. Nah, terus dibuat urutan ini nanti kalau dia jawab ya kemana, tidak kemana. Jadi penjelasannya, rule itu tidak mungkin hanya ada satu eviden ya, tidak hanya satu eviden, pasti dia ada bergandeng, istilahnya kombinasi. Nah, kombinasinya itu kalau n maka kita anggap semuanya n, terus jadi kalau dia jawab apa iya, maka dia lanjut ke sini. Itu mainnya forward chaining. Kalau backward saya belum pernah mengimplementasikan ke programnya, tapi metodenya saya paham. Nah, terus misalkan ekor mengalami kerusakan atau terputus, ini misal saya copy. Nah, pertanyaan berikutnya saya insert lagi. Nomor 2. Ini ekor mengalami terputus. Terputus. Jawabannya iya ke soal nomor 3. Jika tidak, misalkan ke 8 misal. Apakah mulai? Tidak. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, kayak gitu. Jadi itu memudahkan code-nya. Dah. Misal saya masukkan sebanyak 5 dulu sebagai contoh. Lebih enak cepet kayak gini. Insert lagi. Pertanyaan nomor 3. Saya masukkan lagi. Tubuh seperti terbakar. Tubuh seperti terbakar. Kosong-kosong gitu ya. Terus 4. Kalau jawabannya iya. Jawaban tidak. Misalkan ke 6. Mulai misalkan tidak. Kan dia tidak mulai hanya yang nomor 1. Terus ini N. Oke, kalau sudah dapat berapa, tadi saya minta 5 ya, dibuat 5. Ini tadi baru 3. Maaf ya, saya tampilkan ya, dapat 3. Terus saya insert lagi. Pertanyaan nomor 5. Berenang ke permukaan air, jadi sukanya di permukaan air terus. Ini sumbernya mahasiswa saya ya yang nyari datanya, jadi dia yang ini. Terus misalkan jawabannya ya ke pertanyaan nomor 6. Misalkan ini ke pertanyaan nomor 9. Misalkan mulainya no, selesainya no. Selesai ini ditulis ya jika dia sudah mengacu ke jawaban penyakitnya. Misalkan ini saya buat Y ya, berarti dia sudah selesai. Gitu. Ke penyakitnya apa? Ya. Gitu. Biasanya saya kayak gitu. Terus kalau sudah selesai 5, ini baru 4. Nah, 1. Oh ya, saya langsung tulis 5. Ya udah, tidak apa-apa. Nanti oh ya, saya insertkan nomor 4. Nomor 4.
kondisi warna tubuh putih kecoklatan. Seperti kayak gosong tadi ya, atau beda ya. Nah, terus memang kalau orang informatika itu harus join dengan keilmuan lain ya, biar kita tahu knowledge-nya, terus nanti kita buat sistemnya. Nah, misal kalau benar ke nomor 7, nah ini 8, no, misalkan no. Oke, sudah selesai dapat 5, sudah dapat 5 ya. Terus kita mulai membuat code-nya. Saya membuat code-nya. Langkah pertama, buat interface. Interface-nya untuk menampilkan pertanyaan, saya simpan dengan bahasa PHP. Di mana ini? Exam. htdoc. Saya belum ada ya. Ini dashboard. Ya, saya belum pernah buat dari sini karena ini memang baru, laptopnya baru saya install. Maksudnya laptopnya baru diinstal. Pakar. Oke. PHP. Oke, sudah tampil. Nah, kalau saya itu sudah ada code-nya, tapi database-nya sudah lama nggak ada. Ini kayak koneksi kan ada, saya sudah koneksi. Jadi saya buat dulu koneksinya. Ini body, tutup body. Nah, kita buat koneksinya. Maaf, PHP, koneksi database-nya. Sebentar, saya capek duduk. Koneksi database-nya. Maaf, kalau PHP itu dolar. Koneksi sama dengan MySQL. Saya ini MySQL. Connect. Localhost. Terus root, saya tidak ada passwordnya, kosong. Terus nama database-nya tadi contoh. Oke, selesai koneksinya. Nah, kemudian di sini kita cek ya, ada iset. Iset itu untuk ngecek nanti ID-nya belum terpilih. Jadi ini itu membuat kondisi agar ID-nya tidak intinya belum terpilih. Jadi ini saya ambil. Oke, saya tutup. Terus else, saya buka. Nah, kayak gini. Jadi ini ID itu nomor ya. Kalau saya nomor tadi nomor. Oke. Terus ditampilkan query-nya ini menampilkan yang ya. Kalau saya kan tabelnya tadi apa tadi ya? Gejala ya. Jadi saya sesuaikan ini ya. Saya sesuaikan dengan saya, berarti SQL itu pertanyaan, MySQL query select tadi pertanyaan ya, pertanyaan from tabelnya gejala where mulai sama dengan ya. Oke, sudah. Kalau sudah, berikutnya karena kondisi ini itu menentukan ya, pertanyaannya ditampilkan. Oh, ini bintang, artinya semua. Oke, saya buat bintang aja. Nanti tinggal ambil yang kolom mana yang ditampilkan pertanyaannya. Kemudian ini di fed array ya, fed array itu untuk mengeksekusi dalam bentuk array nanti. Jadi saya kerjakan key R2 MySQL fed array
apa yang dikerjakan dari query-nya tadi, berarti SQR. Oke, di sini tidak ada while ya, tidak ada while, jadi titik 2 tetap di akhir titik 2. Oke, maaf titik 2 kok, titik koma. Nah, terus ini saya tutup PHP-nya biar tidak nulis ini, nanti saya buka lagi nih PHP. Oke, nah ini saya tutup biar nulis formnya, interface-nya, atau formnya saya taruh di atas ya, form metodenya adalah post. Oh maaf, ini tadi get saya pakai post saja ya, post. Terus actionnya tetap ke ini, ke tampilan ini, ke tampil ya, tampil.php. Oke, sudah. Terus saya buat tabel biar nanti susunannya rapi, atau enggak usah ya, enggak apa-apa saya buat dalam bentuk tabel. Saya suka kalau nanti rapi gitu. Nah, terus di sini buat tr, terus td. Sebentar ya, ini saya tutup dulu tabel sama formnya, tabel sama formnya juga. Oh maaf, formnya belum. Nah, ini penutup. Oke, sudah. Terus ini ditampilkan pertanyaannya, diambil dari kolom pertanyaan ya, berarti SQRR terus pertanyaan. Oh, echo untuk menampilkan, belum. PHP echo. Nah, kayak gini. Mohon maaf nggak saya tanya. Terus saya tutup ya, insya Allah benar ya untuk pertanyaan. Nah, kayak gini. Oke, sudah benar. Terus kita membuat radio itu kalau kan pilihan ya, radio itu nggak boleh double. Nah, ini TD, tutup TD untuk nutup TR pertanyaan. Sama, sudah selesai pertanyaannya. Kemudian untuk menampilkan optionnya TD, maaf TR dulu, TR buat kolom ini. Terus input saya copy dari sini aja, input. Oh maaf, input tipe. Nah, oke sampai sini. Nanti saya rubah, input tipe radio. Terus name-nya saya pakai name nomor value. Ini di sini saya pakai PHP terus saya nilainya QRR. Terus kalau benar tadi saya di sini jawab ya. Maaf, jawab underscore ya. Terus ini tidak perlu dikasih echo karena memang tujuannya nggak ditampilkan ya. Tutup dari PHP-nya. Oke, sudah tutup TD-nya. Terus udah benar. Saya sambil ngecek penulisannya, mungkin saya ada keliru. TD, terus TD lagi untuk yang ya, kita copy yang ini. Oh ya, ini belum ada. Ini apa tampilannya? Ya, kayak gini. Terus ini saya copy.
Ini masih satu baris ya. Ya, sama tidak. Input radio, nomor, value. Jawab tidak. Tidak, yang ini tidak. Saya cek tulisan kolomnya benar atau enggak. Mana tadi? Jawab tidak. Oke, sudah. Mana tadi kodenya? Oke, sudah. Terus ditutup TR. Terus saya submit. Nah, saya pakai submit ya. Untuk submitnya. Lanjutkan. TR. Maaf, TR-nya belum saya. TR. TD. Maaf, input. Tipe submit, value lanjut. Nah, ini petik 2. Petik 2. Apakah beda petik 1 sama petik 2? Setahu saya agak sensitif juga ya di PHP. Nanti kita cek aja. Tutup TD. Tutup TR. Oke, maaf. Ini kalau sudah selesai. Berikutnya tinggal nyamakan, cuma kondisinya di sini itu sudah tidak berdasarkan ini ya, ini kan iset ya. Nah, sudah tidak berdasarkan mulai ya, tapi di sini itu ada kondisi dia mencari nomor ini tadi, get nomor ya, get nomor. Saya else-nya ini sudah, berarti berikutnya else nomor sama dengan post. Saya kan metodenya post, mohon maaf ya, nomor. Nah, terus ini query-nya ini saya copy. Nah, formnya di sini where-nya nomor. Oh ya, ini kurang petik 1. Oke, saya lanjut. Di sini tadi ada kesalahan kurang petik 1, terus ini nomor pos. Nah, saya ambil nomornya yang dari sini, nanti waktu dia milih, terus dia akan menampilkan berdasarkan nomor. Jadi ini nomor. Terus dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi, maaf, ditutup kurungnya. Ini sama. Nah, oke. Nanti kalau berhenti itu kondisinya ya, kondisi berhentinya itu dengan sendirinya ada ya. Dengan kondisi berhentinya itu dengan sendirinya ada. Jadi di sini loh masih lanjut kan. Ini menampilkan salah benarnya. Kalau saya tadi kan jawab ya tidak. Dan dia akan berhenti dengan sendirinya pada saat apa? Intinya itu, nah ini. Oh iya, maaf, ini ada if jika s data selesai sama dengan ya. Nah, dia berhenti ya. Kalau tidak ya udah selesai. Oh maaf, ini ada kondisi seperti ini. Nah, saya copy aja. Oh, udah enggak usah ya. Saya sesuaikan ini aja, kan tadi sudah saya tulis. Mohon maaf. Nah, di sini habis pertanyaan. Nah, ini dibuka PHP. Nah, if jika, kalau saya kan tadi QRR, di sini saya kolomnya selesai sama dengan tidak sama dengan ya. Jadi ini akan ngecek jika SQR tidak sama dengan ya, berarti dia nampilkan ini. Nah, nampilkan ini. Jika tidak, saya buka lagi PHP else. Maaf, tutupnya belum. Tutup dari itu, terus else kosong. Udah.
seperti ini. Nah, sudah, kita coba eksekusi. Bismillah, semoga benar. Ini kondisinya ada di mana? Ini ya, tadi tampil localhost pakar tampil.php. Kalau error nanti kelihatannya ini. Line 8, 9, 11. 8, 9, 11. Berarti ini less 2 parameter 1 given. Mungkin dia nggak pakai MySQL mungkin ya. Atau sebentar. 8, 9. Mohon maaf, saya cek. Delapan mulai sama dengan ya. Gejala. Tabel saya gejala. Apa enggak mau MySQL query. Oh, maaf ya ya. Lupa. Koneksinya. Nah, ini. Ini juga berarti koneksinya. Oke. Saya eksekusi lagi. Bismillah. Nah, alhamdulillah muncul. Seperti ini, insan berwarna hitam misalkan. Ya, lanjut. 19 23 21 19 23 21 19 23 21. Enggak mau tampil nomor. Ya, apa salah? Ya, tabel saya kolom nomor. Nah, kolom nomor. Oh iya ya, di sini kan jawab iya. Oh, benar ya? Jawab iya, jawab tidak. Pertanyaan. 19 23 21. Ditaruh mana dulu sih? Maaf, saya lanjut. Nah, ini pokoknya belum bisa ngakses yang ini. Saya kasih titik aja ya mungkin. Karena nggak ada, mungkin dong, nggak terdetek nilainya. Mungkin saya kasih titik. Saya coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Line 12 yang masih error. Line 12. Nah, ini. Apa tetap echo ya? Echo. 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 Apa tetap kayak gini? Sebentar saya coba. Masih ya enggak detect. Syntax error. Ada titik. Ya enggak mau. Apa mungkin tetap minta echo ya? Kalau echo kan ditampilkan. Ya, jadi belum bisa ngambil. Itu lebih baik saya buat seperti ini. Atau titik kayak gini ya.
titik-titik. Masih error atau enggak? Saya coba. Iya, 12. Terus saya caranya ini aja pakai echo. Nah, terus saya nyoba pakai model yang ini. Berarti ini PHP, terus nah sudah saya tutup. Echo input, ini kok nggak detek ya. Detek, tutup. Ini kok ianya tidak. Nah, sampai sini ya. Oke. Iya, nggak mau tutup. Ketik lagi. Oh ya udah, benar-benar udah. Iya, terus saya copy ini lagi. Nah, sampai sini. Di sini saya kan as data, saya sesuaikan key RR, jawab ya, terus key RR, jawab tidak. Sudah, coba saya running. Sebentar saya. Iya. Belum muncul. Ini iya, saya lanjut. Kok nggak mau ya? Actionnya apa di sini formnya? Nggak perlu, saya nggak perlu ini ya. Method action. Udah. Mouse tab
Bis saya tadi contoh. Benar. Bismillah. Kok enggak mau? Malah. Jika tidak sama dengan Y, tiba-tiba udah benar. Koneksinya ya, sebentar ya, Nak ya. Misalnya kalau saya jawab tidak, kemana lagi? Kenapa nggak mau? Apa pakai get ya? Get. Get. Jika tidak bisa no, udah benar, no. Ya. Iya. Ini ada tanda. Apa sih tanda tanya? Kok ada tanda tanya? Bapak saya model persis seperti ini aja. Nanti saya buang yang atas-atas. Loh, astagfirullah. Kok nggak ke copy? Maaf ya, agak lama. Karena memang saya sudah lama nggak buat sistem bakar. Apalagi yang forward chaining kayak gini. Yang forward chaining terutama. Tadi tabel saya kejar where, mulai. Saya nggak bisa ini. Terus saya di sini persis saya pertanyaan dengan di sini berarti ID saya jawab iya, jawab tidak, tidak perlu. Saya pakai formnya di mana ya? Ini juga tiba-tiba ada tutup form. Oh, formnya di situ. Enggak ada form. Sayang. Nah, udah. Terus di sini ini nomor tabelnya gejala. Oke, formnya enggak perlu. Nanti kalau masih error berarti apakah pengaruh form itu ya. Saya tabelnya gejala, kolom pertanyaan, sama selesai. Di sini jawab iya, jawab tidak. Oke, sudah.
saya nggak ada kembali, nggak ada form. Ini tutup yang ini tutup ini tutup atas, else. Saya simpan coba, bismillah. Line 7. Line 7. Nah, beda MySQL SCON SQL SCON SQL. Nah, kayak gini misalnya tetap sama. Jawab iya. Kalau jawab iya, dia kemana arahnya? Nomor 2 nya nggak terdetek. Sama, berarti intinya nomor 2 nya nggak terdetek ini. Kolomnya persis kan? Jawab underscore iya, jawab underscore tidak. Jawab iya, dia diambil terus dibaca di sini. Atau formnya tetap pengaruh ya. Saya ambil formnya. Maaf. Oke. Terus tutup form. Kalau ini tutup formnya di setelah if yang oke. Dan setelah tutup form. Kemungkinan pengaruh atau enggak ya form. Saya mulai ya. Oh iya, formnya pengaruh ID form. Oh gitu, nggih. Mohon maaf, saya tadi kelirunya dari tadi ternyata kelirunya formnya. Formnya harus di dalamnya. Jadi ini enggak pengaruh, saya hapus. Oke, saya lanjut. Tadi saya mulai. Nah, ini. Nah, ya, lanjut. Misalkan, ya, lanjut. Kan dia masih ada tadi pertanyaan. Kalau tidak, ya udah. Nanti dia berhenti jika ini ada kondisi berhenti, menentukan kondisi berhentinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, sempat ada gangguan, error, tapi yang terpenting sudah selesai untuk menampilkan. Dari sistem pakarnya, langkahnya buat database dan tabel. Tabelnya kalau forward chaining ya, langkahnya seperti ini. Ini jawaban ya kalau untuk lanjutnya, jawaban tidak juga untuk lanjutnya. Jadi rule-nya dibuat dulu, rule-nya sesuai studi kasusnya. Terus setelah rule selesai dibuat, baru kemudian kita tentukan masing-masing di tabelnya, insertnya kayak apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf sempat ada gangguan dan lama durasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.